Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Abu Muhammad Apital Kalam. Apal kalam. Apal kalam Ibnu yang tersusun apa? Pak Firman yang memiliki faidah dan baik. Pak Syahrul isi-isi makrifah. Contohnya satu, Muhammadun. Contohnya dua. Bukan itu. Isi makrifah, masa isi mufrad? Nah, dayat. Yang pertama, dhamir, alam, isyarah, terus bersama dengan al. Pak Saleh, apa itu isim? Iya, saya beri. Apa itu isim Pak Saleh? Digandengkan dengan waktu isim? Tidak digandengkan dengan waktu. Safar, jenis i'rab pada berapa? Irwan? Itu jenis-jenis al-bina. Ini jenis-jenis i'rab. Apa itu? Rafa, nasab, jar dan jazm. Untuk isim. Kalau untuk fi'il, Irwan, apa itu al-kalimah? Yang bukan kalimat. Berapa ungkapan yang berisi satu kata? Itu. Sama-sama orang Arab gunakan. Perbedaannya al-kalam dengan al-kalimah. Kalau al-kalimah tidak ada murakkab, hilang murakkab, tidak ada juga faidah sempurna. Hasan, apa itu mustatna? Kutagi halaman depan dibuka. Apa itu mustatna? Penafian. Apa itu mustatna? Belum lewat ini materi 1 tahun.
Pas. Apa itu Ustaz Napaisa? Iya, semua orang tahu pengecualian. Apa pengertiannya? Demaing, alat-alat penasab. In, an, lin, zin, ki, begitu. Oh, an, apa lagi? Lin, lan. An, lan, idan, kai. Pak Andi, ada berapa alamatnya isim? Tanda-tanda isim yang kita tahu. Lupa. Abu Akif, tanda-tanda isim. Marfu, mansub, majrur, majzum. Mau masuk di isim majrur ini? Apa alamat isim? Isim akan diketahui dengan adanya tanwin. Kedua, alif lam. Ketiga, kasrah akhirnya. 4, bisa lagi kita terus ini. Satu lagi, ada huruf apa? Bukan itu. Ada huruf penyandaran. Ada huruf apa? Huruf jar. Cocok yang kelima itu Pak Mustaqim. Isim mabani. Isim damir, apa lagi? Isyarah. Sisa berapa lagi? Ada 5, baru 2 disebut. Saya sengaja tadi bilang mau selesaikan sampai tawabi. Ya. Nyatanya saya sudah rencanakan merujuk dari Al-Kalam. Pas Pak Mustaqim. Ya, sebutkan itu deh, sisanya 3. Sudah disebutkan isim damir, isim isyarah, apalagi sisa 3. Ini kemarin permintaannya Pak Ude ini kalau tidak salah. Iya, perbanyak tugas. Ini tugasnya, tugas lisan. Mulai dari Al-Kalam. Apa Abdul Wahab. Apa sisanya 3? Isim mausul. Apa lagi? Isim isyarah. Apa lagi? Isim istifham. Berarti 5 isim ya. Sekarang apa pengertian isim musanna? Menunjukkan apa? Apa tambahan akhirnya? Alif dan ta. Apa tambahan di akhirnya? Isim musanna. Alif dan ya. Itu. Alif ya nun, 3 ya tambahnya. Kita apa syarul? Apa sih apa syarul?
tambahan di akhirnya alif ya nun katanya. Berarti 3 huruf tambahan di akhirnya. Apa Pale? Betul. Berarti muslimun jadi ah? Salah. Ya oleh kersal itu, muslimaini sama? Nah, sekarang Abu Tirafi, apa tanda rafa'nya isim musanna? Isim musanna kalau dia dirafa apa tandanya? Wow, tadi tidak disebutkan tambahan akhirnya wa dan nun, ada alif dan nun atau ya dan nun? Alif. Baik. Rahmah alat penjazam, menjazam satu fiil. Cepat-cepat. Bunyi kertas kan. Besar suaranya. Yang menjazam satu fiil. Satu milari kuliah ini Ibn tidak ada tempat. Alasan itu cari kesibukan. Lam lamma alam alamma li. Siapa yang jawab ini? Oh, dua jina jawab. Tidak apa-apa. Ada via di belakang. Ada via. Alamatnya fiil, tanda-tanda fiil. Apa tandanya fiil? Apa tandanya fiil? Pak Abdurrahman? Anak ada apa lagi? Saufa apa lagi? Satu lagi. Pak Anang, satu lagi Pak Anang. Sudah tadi sah nak bilang. Sah, saufa. Satunya sudah tadi pertama tadi disebut. Sisa satu ini adanya ta'nis as-sakinah. Kalau begitu ismul ladzi la yansarif dijar dengan apa Pak Andi? Pak Anang. Ismul ladzi la yansarif dijar dengan apa? Fathah. Bisa dikasrah dengan dua syarat. Apa syaratnya? Kedua, bersandar dengan kata setelahnya. Firman. Ada berapa fiil? Bukan fiil mudhari, fiil saja fiil. Ada berapa fiil? Fiil madi, fiil mudhari, satu lagi yang berkaitan dengan perintah. Satu lagi dengan fiil amar dengan bisikan ya. Iya. Tidak apa-apa. Yang penting bisikan baik-baik. Kalau begitu fiil madi mabni di atas berapa keadaan? Abu Akif, fiil madi mabni di atas berapa keadaan?
Apa itu? Hmm? Fathah. Sukun, kapan sukun? Hah? Kemasukan apa? Kemasukan apa Sapri? Pak Sapri? Apa itu dhamir rafa mutaharrik? Betul. Kalau jamak mudzakkar salim dirafa dengan apa? Wow. Kalau afal khamsah dirafa dengan apa? Wow juga. Mantap. Salah. Masa af'alul khamsah dirafa dengan wow? Bukan asmaul khamsah, af'alul khamsah. Penghilangan buku miftah. Tetapnya nun. Betul. Coba buat af'alul khamsah yaktubu. Kenapa beda-beda ini? Coba Pak Isa dulu yaktubu. Ubat ke af'alul khamsah. Yaktubani taktubani, yaktubuna taktubuna, taktubina. Abu Muhammad, apa itu mustatna? Apa itu mustatna minhu? Iya, apa itu tamyiz? Sudah tamyiz dah? Sudah. Apa itu tamyiz? Apa tamyiz Ibnu? Iya, isim mansub. Menjelaskan apa? Menjelaskan apa? Keadaan. Itu hal itu. Menjelaskan apa? Mufrad dan jumlah. Kaidahnya kemarin apa? Isim mansub yang terletak setelah apa? Angka atau bilangan. Itu kebanyakan dah. Iya. Berarti paham itu, Ibnu? Iya. Iya, ciri-ciri muannas majazi. Apa? Iya, ciri-cirinya. Marbuta, sifat asli perempuan. Apa ini sifat asli perempuan ini? Marah-marah. Oh, hamil. Itu sifat khusus. Ya, bukan sifat asli. Kalau sifat asli itu marah-marah. Apalagi? Fu'la, fa'la, fi'la, fu'li, fa'laun, sima'il, sima'i. Pak Syahrul. Iya, huruf munada. Yang dites saja apa? Ya, itu mah. Iya. Kalau yang dimaksudkan, nakira yang dimaksudkan bagaimana bacanya? Waladun, ya. Kalau yang dimaksudkan, kalau yang tidak dimaksudkan, gitu. Kalau begitu, isim maksur dirafa dengan apa? Dhamma apa? Apa itu isim maksur? Apa itu isim maksur, Dayat? Isim maksur, maksur. Apa akhirnya huruf alif? Pak Mustaqim, apa itu fa'il?
fa'il. Hah? Apa itu fa'il, Irwan? Itu tadi secara bahasa, pelaku. Kalau secara istilahnya isim apa ini? Marfu, mansub, majrur. Isim mansub, fa'il ya, isim mansub. Terus fa'il isim mansub. Apa lagi? Fi'il madi maklum. Kalau fi'il mudhari maklum tidak. Fi'il maklum saja. Jadi isim mansub. Jadi ada katabah Muhammadan. Iya. Iya. Begitu ya? Begitu Bede. Cocok kita demain isim mansub beda fa'il. Kita tahu demain. Kalau via di belakang sudah betul fa'il itu isim mansub. Jangan disalahkan laki-laki. Memang perempuan selalu benar. Apa yang benarnya? Marfu. Bukan isim mansub. Marfu. Zaki. Ya. Apa itu tam? Bukan gitu. Ari, apa itu tam? Bukan tangnya, bukan tang, tam. Pandi, isi mufrad dirofa dengan apa pandi? Isi mufrad dirofa dengan apa? Dhammah, dinasab dengan fathah, dijer dengan kasrah. Mantap. Fasaleh, alat yang menjazam dua fi'il. 3 saja. Tidak ada an. In, man, terus satu lagi. Tambah safar satu. Ma. Abu Tirafi, apa saja yang masuk domir? Domir munfasil. Ada berapa domir munfasil? Pak Isha? Domir munfasil ada berapa? 17 atau 14? 14 Abu Tirafi. Coba disebutkan. Ada 14 domir. Di antaranya huwa. Pas Abdul Wahab domir. Dan apa lagi? Sebut semua 14 itu. Terus ya, Pak Anang, fi'il mudhari mabni di atas berapa keadaan? Fi'il mudhari berapa Pak Firman? Pas. Iya. Pak Ude, berapa mabninya fi'il mudhari? Asal dari fi'il mudhari itu mu'rab, berubah, tapi kadang dia bisa mabni. 2, apa itu? Mabni di atas mabni di atas sukun kalau bersama dengan nun taukid. Nun taukid itu yang seperti apa? Nun bertasydid. Ya Hasan,
Perbaiki Hasan. Mabninya fi'il mudhari. Pas. Hai. Sapri. Contohnya yaktubu. Kitabun. Kitabanna. Langsungnya mabni wasfat hafil mudhari itu. Kitabun saya tadi. Kitabun. Mabni apa le? Mabni yang kedua apa? Sukun. Kapan? Contohnya yaktubu sambungan dengan niswah. Yaktubna. Yajlisu sambungan dengan niswah. Qalamun sambungan dengan niswah. Qalamna. Ummu Fatimah ada di belakang? Ada. Jamak muannas salim dirafa dengan apa Ummu Fatimah? Ini tidak pernah ada soalnya ku. Oh diwakili pi. Baik, berarti antum. Oh temannya maksudnya pantulan begitu. Yang mana saling dirafa dengan apa? Dengar Ki Abdul Wahab. Dirafa dengan dhamma. Apa itu jamak muannas salim pengertiannya? Ternyata masih banyak dilupa-lupa. Pak Mustaqim, temannya Inna. Apa saja? Laisa apa lagi? Belum P. Kalau Pak Saleh, temannya Inna. Anna, apa lagi? Laisa tadi bukan temannya Inna, temannya Kana. Kalau sanya diganti ta, baru temannya Inna. Inna Anna Lai, bukan Laisa. Ka Anna Kunna Lakinna. Sisa dua. Ada itu biasa dalam dursul lugha ya, kaifa haluk la'allaka bi khair. Apa dayat? Temannya Inna. Sisa dua ini. Inna anna lakinna ka anna. Sisa dua. Baik. Dayat? Laita. Satunya? Sor. Tidak ada sor. Ada sor? Tidak ada. Baru-baru ya kaifa haluk la'allaka bi khair. La'alla. Mantap. Lumayan ya. Maf'ul bih Ibnu apa? Maf'ul bih yang dikenai pekerjaan. Simpel. Kalau maf'ul mutlak Abu Muhammad Abu Muhammad maf'ul mutlak Masdar. Apa tugasnya? Maf'ul mutlak ada itu 3. Dia datang untuk membuat pusing orang. Siapa akhwat di belakang? 3 Ji. Ya. Mana Rawiyah ini? Demain.
Mutirafi ada? Tidak ada juga. Masyita tidak ada, ainan tidak ada. Selesai ya? Hari ini selesai murajaah. Mantap. Tidak disangka tak? Begitu memang. Kalau ditanya bila murajaah hari Ahad, pasti belajar memang. Hah? Jadi kentara yang murojaah, sering murojaah sama yang banyak dibicaranya di grup saja. Baik, kita lanjut pembahasan berikutnya. Semoga pembahasan ini bisa membuat kita semakin kuat terhadap pembahasan sebelumnya. Ya, jangan sampai masuk pembahasan ini lupa semua sebelumnya. Tadi kentar ya, ada yang dilupa, ada yang dilupakan. Mungkin karena terlalu banyak ilmu di dalam di kepala tak, ya, sehingga dilupa. Ya. Kata beliau, babu majrurati al asma'i, bab tentang isim-isim yang dibaca jar. Kembali lagi alamat jar. Apa alamat jar? Kasrah. Penggantinya kasrah. Ya, apalagi? Nah, yang dijar dengan kasrah, yang dibaca jar, apalagi selain kasrah? Ya, tadi sudah. Alif, tidak alif. Nah, ya sudah. Yang dibaca jar, kasrah. Ya, apalagi? Fathah. Untuk siapa ini fathah? Ismul ladzi la yansarif. Sama penghilangan nun. Masuk tidak di fi'il ini? Tidak, berarti pembahasan isim-isim yang dijar. Ada berapa tandanya tadi? 3. Apa itu? Fathah, kasrah dengan ya. Kalau kasrah untuk isim apa? Mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, apalagi ismul ladzi la yansarif, asalnya dia fathah. Kalau isim maksur kasrah juga tapi muqaddar. Kalau isim mangkus kasrah juga tapi muqaddar. Kalau yang dijar dengan huruf ya, isim apa? Musanna dan jamak mudzakkar salim, cuma 2. Yang dijar dengan fathah 1 saja, yaitu ismul ladzi la yansar. Itu pun ismul ladzi la yansar bisa dijar dengan apa? Kasrah kalau beralif lam dan bersandar dengan kata lain setelahnya. Sekarang di pembahasan isim-isim yang dibaca jar. Jadi nanti kalau kita baca kitab ada isim yang dijar, berarti 2 caranya. Kalau bukan dia dijar dengan huruf jar, berarti dia dijar karena penyandaran. Jadi kalau tidak ada huruf jar kita temukan di situ, berarti yang kedua sebagai mudhafun ilaihi. Itu nanti cara mengungkapkannya. Jadi yang dibaca jar ini cuma 2. Majrurun biharfil jar, dia dijar dengan adanya huruf jar. Kalau tidak ada huruf jar, maka yang kedua majrurun bil idhofah, dia dijar karena adanya penyandaran. Bisa dipahami? Jadi kalau nanti ada isim yang dibaca jar, seperti ini, babu majrurati, ini kan dibaca jar itu, alamatnya kasrah karena dia jamak muannas salim. Sekarang apakah dia dijar dengan huruf jar atau dijar karena penyandaran? Nah, dijar karena penyandaran, berarti dia jawabannya di situ sebagai mudhafun ilaihi. Pahami? Al asma'i, jadi dia juga dijar itu kasrah tandanya karena isim mufrad, karena jamak taksir. Sekarang dia kira-kira itu kalau ditanya dia apa? Sebagai apa dia? Mudhafun ilaihi. Kenapa mudhafun ilaihi?
Kenapa tidak kita katakan dijer karena adanya huruf jar atau isim majrur karena ada huruf jar? Karena tidak ada huruf jar, berarti dia mudhofun ilaih. Jadi mudah jadi bedakan ini. Karena dua jadi dia. Kalau isim mansub banyak. Ada maf'ul bi, maf'ul mutlaq, maf'ul li ajli, maf'ul fi, maf'ul ma'ah, hal, tamyiz, mustatna, al-munada. Kalau dibaca jar cuma dua. Ini harus ditahu apa saja huruf jarnya. Kalau tidak ditahu, di antaranya huruf jar apa? Fi. Jadi kalau ada fi, pastikan kata setelahnya itu isim atau fi'il? Isim, itu dulu. Jadi kalau ada huruf jar, maka setelah huruf jar itu apa? Pastikan isim, bukan fi'il. Tidak boleh fi'il. Paham ya? Tidak boleh fi'il. Jadi kalau ada fi, kita masukkan baitun. Apa artinya bait? Asalnya kan baitun. Masukkan fi. Tidak pakai al. Fi baitin. Sekarang ini baitin, kenapa dikasrah? Kemasukan huruf fi. Fi itu apa? Huruf jar, berarti kata setelahnya di jar, di raf atau di nasab? Ya tentunya di jar. Apa tanda jarnya? Kasrah. Kenapa bisa kasrah? Dia siapa? Dia isim mufrad. Jadi ubah baitun jadi isim musanna. Bacanya baitani dengan baitai fi. Dapat l fi baitai. Kenapa tidak pakai ini fi baitani? Karena majrur. Apa tanda rafanya? Kenapa ya? Isim apa? Isim musanna. Mudah ya? Mudah tidak Pak Mustaqim? Mudah. Kita sering baca hadis ya, misalnya huruf jar itu an, ini juga huruf jar an. Kita dengar misalnya an Aisyata. Nah sekarang Aisyata, kedudukannya dia di sini apa? Di rafa, di nasab atau di jar? Kenapa di jar? Karena ada huruf jar. Huruf jar itu penyakit yang mengharuskan kata setelahnya itu di jar. Sekarang apa tanda jarnya? Fathah. Kenapa fathah? Ismul ladzi la yansarif. Makanya sering kita baca an Aisyata. Tidak pernah itu ada an Aisyati, tapi an Aisyata. Apalagi misalnya an yang kita sering dengar an Umara, orang ajam, an Umara di fathah. Kenapa di fathah? Ismul ladzi la yansarif. Nah, jadi dia sini kedudukannya di jar, di rafa, di nasab. Di jar. Jadi kalau kita bilang lagi ada pertanyaan min aina anta, langsung muncul ana min mau dibaca apa kasarnya? Tanya. Jadi min aina anta, ana min albai ti. Saudara, kenapa dikasrah, dibaca kasrah? Wajib. Kenapa? Ada min. Berarti dia sini albaitinya di rafa, di nasab atau di jar? Di jar. Bismi. Kasrah. Kenapa dia? Ada huruf bi. Huruf bi itu siapa? Huruf jar. Lillahi. Ini apa ini? Di jar juga atau tidak? Apa tanda jarnya? Apa mana huruf jarnya? Li. Apa tanda jarnya? Kenapa kasrah? Isim apa itu? Isim mufrad.
dari kata ilahun. Mudah ini, mudah pembahasan tidak ini Pak Firman? Satu kali lagi. Apa lagi huruf jar? Apa? Ala. Ala. Alal maktabi. Bisa ini? Tinggal misalnya kita datangkan al-qalamu alal maktabi. Al-qalamu sebagai apa? Mubtada. Mana khabarnya? Alal maktabi. Kenapa dibaca kasrah ini? Ada ala. Bisa ini semua. Bisa ya? Iya. Pak Sapri. Nih, ada pertanyaan? Mudah ini, mudah sekali. Yang penting hafal huruf jarnya. Nih, kalau tidak mau mudah ya jangan hafal huruf jar. Kalau nabiyun masukkan an, bacanya apa? An-nabiyyin. Kalau masukkan alif lam, anin nabiyyi. Ini dia sering. Abu Hurairah, an abi. Asalnya Abu Hurairah, dalam hadis an abi Hurairah. Kenapa dibaca abi? Karena ada an. Hilangkan annya, kembali dibaca Abu Hurairah. Paham ya? Jadi an abi Hurairah. Nanti sebentar juga kita pelajari Hurairah-nya. Mudah nih? Kata-kata bidayat. Iya mudah ini. Tinggal murojaahnya lah susah. Ada pertanyaan dulu baru kita baca. Pembahasan paling enak ini. Saya pembahasan paling kusuka ini. Seandainya bisa ini duluan dibahas. Tidak ada? Tidak ada. Berarti mudah. Berarti baca cepat ini. Majrurun bi harfil jar, dia dijar karena adanya huruf jar. Wa huwa ma yujarru bi harfin min hurufil jar. Jadi yang namanya yang dijar dengan huruf jar itu dia adalah apa yang dijar dengan salah satu huruf dari huruf-huruf jar. Wa huruful jar, nama lain dari jar itu al-khafdu. Nama lainnya. Jadi kalau kita bilang khafad, sama jar namanya itu. Jar yang dimaksud. Ini penggunaan istilah yang digunakan oleh kalangan madhab dari peneliti ulama bahasa Arab. Karena kan ada dua, ada orang Kufah dan ada orang Basrah, masing-masing beda cara pengucapannya, tapi maknanya sama. Wa huruful jarri, ini al-jarri juga dia di situ dijar. Sebagai apa dia? Sebagai, kita belum pelajari sebenarnya, tapi sudah tahu pasti. Tentukan dulu, ada tidak huruf jarnya di situ? Wa hurufu al-jarri. Ada tidak huruf jarnya? Tidak. Kalau tidak ada, langsung sikat mudhafun ilaihi. Dan huruf jar itu min, ila, an, ala, fi, rubbah, di dhammah huruf ra-nya. Kalau di fathah huruf ra-nya rob, kemudian di kasrah huruf ba-nya berarti bukan huruf jar. Rubba, al-kaf maksudnya adalah ka. Coba misalnya asadun, ya, al-asadu masukkan ka, bacanya kal asadi. Jadi masing-masing punya makna ini. Di kitab kuno nanti dijelaskan satu-satu apa makna min. Kan min di sini cuma dari. Nanti lebih luas lagi. Ila, ke, an, dari juga.
Nanti perbedaannya min dengan an itu seperti apa? Ini nanti gunanya juga di mustalah hadits, di ilmu hadits, antara min dengan an. Kenapa dalam hadits Nabi digunakan an Ali, an Umar, an Aisyah? Kenapa tidak pakai min? Nanti fungsinya juga ini. Ya, dalam berbicara juga harus ditahu kalau orang pakai an apa maksudnya, kalau orang pakai min apa maksudnya. Sama-sama dari, tapi beda maksudnya. Fi rubba, fi di dalam, rubba kadang, al-kafka seperti, al-ba'u yaitu bi dengan, nanti juga ini ada maknanya bi. Di antaranya apa? Bermakna al-isti'anah, meminta tolong. Jadi bismi apa artinya situ? Dengan meminta pertolongan dari nama dan seterusnya. Alam yaitu li, tapi terkadang huruf li ini, lam ini bisa di fathah jadi la, sama huruf jar juga. Jadi asalnya li, misalnya lillahi, ya. Misalnya lagi Muhammad, masukkan li Muhammadin, tapi bisa dia lah bacanya. Kapan? Kalau dia bersama dengan domir, misalnya domir hu, kemasukan huruf jar li, mau dibaca apa? Tidak mungkin kita bilang lihu, tapi apa? Lahu, laka, lakum, laki. Paham ya? Yang mana ini? Kemudian wawul qasam yaitu waw sumpah, wal asri. Waw di situ waw sumpah, bukan waw ataf, bukan juga waw ma'iyah, tapi waw sumpah. Berarti sudah 3 waw ini ditahu. Kalau waw ma'iyah, isim setelahnya itu dibaca apa? Dibaca nasab. Kalau waw sumpah, isim setelahnya dibaca jar. Kalau waw ataf, ini waw ataf tergantung apa sebelumnya. Jadi bisa nanti dibedakan. Wal asri, apa lagi? Wal fajri, apa lagi? Wattini, dan seterusnya. Itu huruf sumpah. Di kitab kedua nanti, di kitab At-Tuhfatus Saniyah, dijelaskan makna waw, makna bi, ya, billahi, basumpah namanya, dengan ta sumpah, tallahi. Ini semua huruf jar ya. Bisa dihafal ini, mudah ini. Kalau kita baru pertama kali belajar matan jurumiyah, paling pertama sekali ini muncul huruf jar paling pertama. Kalau bisa beli buku matan jurumiyah, mungkin ada di sini sudah hafal ya sebagai matan jurumiyah. Ada matanya sama kita semua, antum. Ada buku sakunya berisi matan jurumiyah. Ya, yang bisa dibawa kemana-mana, bisa dihafal-hafal itu. Karena pokoknya dari semua buku itu merujuk ke matan jurumiyah. Nanti baru bertambah faedahnya di kitab Mutammimah Jurumiyah. Mutammimah maksudnya penyempurna apa yang tidak ada di matan jurumiyah. Jadi dia hafal matan jurumiyahnya. Jadi ada gitu banyak. Nah, di Sasanusi. Kemudian majrurun bil idafah, dia dijar karena penyandaran. Jadi ada 2 kata. Misalnya ini namanya al-isnadu ilaihi, penyandaran. Misalnya ada kata kitabun tambah zaidun, jadi kitabun zaidun. Ini 2 kata ini. Kita mau sandarkan kitab ini ke zaid. Kita mau sandarkan, maksudnya kita mau sandarkan, kita bilang kitabnya zaid. Bagaimana cara bacanya? Nah, pertama kitab ditulis dulu, kita bu, dihilangkan tanwinnya, kita bu. Zaidnya zaidin, kita bu zaidin,
kitabnya Zaid. Sudah, berarti Zaid sebagai apa? Mudhafun ilaihi. Kaidahnya kalau ada kata pertama nakirah, kata kedua ma'rifah, maka kata yang ma'rifah itu adalah mudhafun ilaihi. Sekarang kitabu Zaidin, kitabu ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Zaid ma'rifah atau nakirah? Berarti yang ma'rifah ini apa namanya? Dan yang mudhafun ilaihi itu pasti dia dijar, yang namanya mudhafun ilaihi. Pasti dia dijar. Kita bilang lagi misalnya qalamun Muhammadun. Sambungkan. Qalamu Muhammadin. Kemudian adzabun al-qabru. Jadinya adzabu al-qabri, azab di dalam kubur. Paham ini? Apalagi dan seterusnya. Jadi ada dua kata. Kata yang pertama bersandar ke kata yang kedua. Kata yang kedua wajib dibaca apa? Dibaca apa? Jangan kasar bilang. Tergantung itu. Wajib dibaca jar. Bisa dipahami? Pak Abdurrahman? Mudah ya Pak Abdurrahman? Iya. Kalau kita gini, kita Zaidin. Yang kedua, Zaidin sebagai apa? Yang pertama, mudhaf. Mudhaf ini dia hukumnya apa? Mudhaf itu tergantung. Kalau dia di situ di awal kalimat, isim di awal kalimat apa namanya? Mubtada. Apa alamatnya? Alamatnya fa'il. Apa tandanya? Apa tanda rafa'nya itu? Kitaba Zaidin. Dia bilang mubtada bukan fa'il. Mubtada itu nakira itu. Tidak ada alif lamnya. Kitaba Zaidin. Bisa dia mubtada itu. Misalnya kita bilang Kitaba Zaidin maksurani misalnya. Dua kitabnya Zaid, dua-duanya rusak. Kitabah di situ mubtada. Apa tanda rafa'nya? Yang mau saya tahu tanda rafa'nya. Apa? Alif. Dia siapa? Isim mutsanna. Mana nunnya? Dihilangkan kalau dia jadi mudhaf. Itu kaidah saja. Jadi kalau ada mudhaf berupa isim musanna, itu nunnya pada isim musanna wajib dihilangkan. Kan asalnya itu kitabani Zaid. Kalau disandarkan hilang nunnya di belakang. Hilang nunnya. Jamak mudzakkar salim juga hilang nunnya kalau dia bersandar. Bisa dipahami? Sama di jumlah ithna asyara. Kan asalnya ada bahasa Arabnya dia. Ithnan. Ada huruf nun tidak di akhirnya? Ithnani. Ada tidak huruf nunnya? Ada. Ketika 12 ithna asyara, mana nunnya yang terakhir itu? Bukan disembunyi, dihilangkan. Jadinya ithna asyara. Itu kaidah ya? Iya. Selesai sebenarnya. Begitu je mudah. Ada dua kata. Tadi sudah dikasih kaidah. Kalau kata pertama nakirah, kata kedua ma'rifah,
maka kata yang kedua apa namanya? Dan yang pertama sudah otomatis pasti mudhaf. Jadi nanti i'rabnya itu kitab Zaidin, misalnya tambahannya lagi kitab Zaidin maksurani misalnya. Kitab dia mubtada wa huwa mudhaf. Dia mubtada dan dia juga mudhaf. Setelahnya mudhafun ilaihi. Maksurani khobar dari kitab Zaidin. Kenapa dipakai maksurani? Karena yang dijelaskan berapa jumlahnya, berapa mubtadanya jumlahnya? 2. Seandainya kalau kita bilang kitab Zaidin maksurun, berarti 2 kitabnya Zaid, salah satunya rusak kalau pakai maksurun saja. Tapi kalau 2 berarti maksurani. Ini selesai mudah sebenarnya, selesai pembahasan majrur, tinggal makna-maknanya. Kita baca dulu majrurun bil idafati. Idofati, kenapa dibaca idofati itu? Ada huruf bi, majrurun bi al idofati, yang dijar karena adanya penyandaran idofah. Wa huwa nisbatun baina ismaini tujibu injiraru athani minhuma abada. Jadi dia adalah penyandaran antara 2 isim. Isim pertama nakirah, isim yang kedua apa? Ma'rifah. Maka isim yang kedua itu ma'rifah namanya apa? Mudhafun ilaih. Jadi dia penyandaran antara 2 isim yang mengharuskan isim yang kedua itu dibaca apa? Dibaca jar. Berarti isim yang kedua dimaksud ini apa? Isim yang ma'rifah itu harus dibaca jar. Adapun yang nakirahnya itu tergantung lagi. Tergantung. Kalau dia jadi mubtada berarti dia marfu. Tapi kalau dia sebagai maf'ul bi berarti dia mansub. Kemarin di ayat la tabarrajna tabarruja al-jahiliyati. Tabarruja di situ mudhaf, tapi sebelumnya dulu maf'ul. Maf'ul apa lagi? La tabarrajna tabarrujah, yang sama fiilnya apa lagi namanya? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak wa huwa mudhaf. Apa setelahnya? Tabarruja al jahiliyati, mudhafun ilaihi. Mithlu kitab Zaidin, mana mudhafun ilaihnya? Mana mudhafun ilaihnya? Zaidin, kitabnya Zaid. Abdullahi, yang mana mudhafun ilaihnya? Abdullahi. Abu, jadi kalau Abdullah ada kata Abu disandarkan ke Abdullah, maka Abdu berubah jadi kasrah. Abu Abdi Allahi, Abu Abdillah. Bisa dipahami tanpa ditulis? Kan Abu mau disandarkan ke Abdu. Misalnya bapaknya Abdullah. Abu mau kesandaran di mana? Tulis di atas atau jangan nih? Siapa itu bilang? Jadi ada Abu, isim apa ini Abu? Tambah Abdullahi. Ini sering kesalahan penulisan nama. Abu Abdullah biasa orang bilang. Abu sandarkan ke Abdullah. Mau dibaca apa? Jadi ini kata mau disandarkan ke sini. Berarti Abdunya dibaca apa? Ini diganti jadi kasrah. Apa i'rabnya? Abu Abdillahi. Abu apa? Mubtada dua kalimat. Kemudian abdi mudhafun ilaihi wa huwa mudhaf. Dia mudhafun ilaihi tapi dia lagi mudhaf. Kenapa? Untuk setelahnya Allahi mudhafun ilaihi.
Jadi Abu Abdullah. Kalau Abdurrahman gandengkan disandari oleh Abu, bacanya apa? Abu Abdi, Abu Abdurrahman. Jadi kalau mau ada orang sih nama anaknya Abdurrahman, mau dikasih nama kunyah, jangan Abu Abdurrahman, jangan. Tapi Abu Abdurrahman. Paham? Antum tadi tidak dapat muroja-murojanya mereka semua ini. Mereka tadi hampir melari keluar jantungnya. Tiba-tiba ditanya mulai dari Al-Kalam. Nanti pergi kita. Mereka tadi tidak sangka Abu Muhammad lagi apa Al-Kalam, tiba-tiba. Yang mana lagi nih? Wa yusamma al-awwalu minhuma mudhafan, dan yang pertama itu dinamakan sebagai mudhaf. Kata yang pertama. Wa tsani mudhafan ilaihi, dan yang kedua namanya mudhafun ilaihi. Tadi apa tadi kaidahnya untuk menentukan mudhafun ilaihi? Kalau ada kata pertama nakirah, kata kedua ma'rifah, maka kata kedua itu apa? Mudhafun ilaihi. Dan yang pertama sudah pasti otomatis apa? Mudhaf. Sudah pasti. Wa yajibu tajridul mudhafi minat tanwini wa nunaini. Asalnya itu wa nunaini, isim mutsanna. At-tathniyah. Kenapa hilang lagi nunnya itu? Asalnya wa nunaini at-tathniyah. Kenapa hilang nunnya? Karena bersandar dia isim mutsanna. Dan di sini dijelaskan wajib mudhafnya itu kosong dari tanwin atau nun dari isim mutsanna wal jam'i al mudzakkar salim, atau nunnya jamak mudzakkar salim. Paham ya? Wa al, atau dia juga harus kosong dari alif lam. Karena yang namanya mudhaf itu tidak boleh apa? Beralif lam, tidak boleh. Karena kalau sudah jadi alif lam, berarti sudah ma'rifah namanya. Mudhaf itu tidak bisa. Kalau yang tadi itu abdi, kenapa dia mudhafun ilaihi wa huwa mudhaf, padahal abdi itu nakirah. Kenapa? Karena abdi ke Allah itu namanya ma'rifah. Yang ciri yang ke berapa itu? Al-mudhaf ila wahidin minal madhkurat, dia disandarkan kepada salah satu yang disebutkan di pembahasan isim ma'rifah. Masih ingat? Mithlu kitabu Zaidin. Mana mudhafun ilainya? Perhatikan, kitabu di situ nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Zaidinnya ma'rifah atau nakirah? Maka yang kedua itu yang ma'rifah wajib dibaca jar. Ya. Sebagai apa tanda jarnya? Tergantung isimnya. Kalau di sini isim mufrad, berarti apa tanda jarnya isim mufrad? Kasrah, berarti kitabu Zaidin. Sebagai apa zarinya situ? Mudhafun ilaih. Gulama Zaidin. Di sini gulama ada yang hilang. Kira-kira apa? Nun yang hilang. Kenapa? Apa lagi kaidahnya? Jadi isim musanna kalau dia bersandar dengan kata lain setelahnya, maka nun pada isim musanna atau jamak mudzakkar salim wajib apa? Wajib dihilangkan. Gulama Zaidin. Yang mana mudhaf ilaih situ? Zaidin. Katibu al-qadi. Yang mana apa asalnya katibu? Katibuna. Disandarkan ke al-qadi, hilang nunnya pada kata katibu. Jadinya katibu al-qadi. Ma'ani al-idafi. Sekarang makna-makna idafah. Penyandaran itu antakuna bimakna min. Dia bermakna min apabila mudhafnya itu merupakan sebagian dari mudhafun ilaih. Contohnya khotamu hadidin. Cincin itu dari besi. Cincin dari besi. Jadi kalau dia bagian mudhafnya itu bagian dari mudhafun ilaih, maka terjemahnya dari, min, dari. Khotamu hadidin.
cincin dari besi. Maksudnya cincinnya itu masih merupakan sebagian dari besi itu. Kalau kitab Zaidin bisa tidak dikatakan kitab dari Zaid? Bisa? Nah, bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena kenapa? Karena mudhofnya tidak. Kalau mudhofnya tidak apa? Tidak termasuk sebagian dari mudhofun ilaihinya. Jadi terjemahnya di situ kitabnya atau kitab milik Zaid. Yang kedua, antakuna bimakna fi. Dia bisa bermakna fi kalau mudhofnya itu terjadi di dalam mudhofun ilaihi. Contohnya adzabul qabri. Jadi terjemahnya bukan adabnya kubur, bukan. Ini terkait dengan cara menerjemah ya. Adzabul qabri jangan diterjemahkan adabnya kubur. Tapi apa? Azab di dalam kubur. Di mana terjadi azab? Dalam kubur. Jadi mudhofnya terjadi di mana? Di mudhofun ilaihi. Sebagaimana Utsman bin Affan, apa gelarnya Utsman bin Affan ketika beliau meninggal? Syahidud dar. Syahidu ad-dari. Maksudnya apa? Syahid rumah. Apa terjemahan tambahnya? Syahid di dalam rumah. Di mana dapat terjemahan di dalam? Padahal tidak ada di situ dalam kalimat. Karena mudhofnya bermakna fi. Pak Ismail? Nih, nanti gilirannya antum semua ditanya, tapi tidak tahu kapan. Ya, mulai dari al-kalam. Berkumpul semua. Ya, jangan sampai bilang harus ada salah satunya, tidak ada. Ya, jangan sampai sudah berjanjian begitu. Jadi kalau berkumpul semua dan di semuanya mulai dari al-kalam. Jangan sampai sudah berkursi kongkol. Kau datang besok? Nah, saya tidak. Tetap ditanya kalau ketemu di situ. Yang terakhir, antakuna bimakna li. Dia bermakna li kalau dia tidak bermakna fi dan tidak bermakna min. Kitab Zaid, apa terjemahnya? Kitabnya Zaid. Qalamu Zaid, apa artinya itu? Qala, pulpennya Zaid. Sariru Muhammadin, dari kata sarirun, ranjang. Berarti kalau mau terjemahkan sariru Muhammadin, ranjangnya Muhammad, bukan ranjang Muhammad, bukannya? Ada terjemahannya lagi. Selesai pembahasan majrur, bertambah lagi murojah. Antum di belakang juga akhwat perbanyak murojaah ya. Kalau tidak dirasa ini sudah masuk sorof, dan rencana sorof itu kita akan bahas bergandengan bersamaan dengan pembahasan tuhfah. Sorof itu kita pelajari mungkin antara maghrib dengan isya saja. Kenapa sorof sedikit dipelajari? Setengah mati kalau belajar sorof mulai dari maghrib sampai jam 9. Betulan? Iya. Jadi kita sembari menjelaskan sorof juga belajar langsung kitab keduanya. Kitab kedua diulang yang di nahwu, yang ini di sini. Sorof ini harus pelan-pelan, harus dia pelan-pelan memang. Ya, saya tidak bisa bayangkan ya belajar sorof mulai dari maghrib sampai jam 9. Ya nahwu saja nah. Apalagi sorof itu setengah mati di hafalan, timbangan. Itu jadi ya. Kita setengah mati di mana? Di timbangan, di hafalan timbangan. Ada 22 wazan disertai dengan makna-maknanya. Satu makna, satu wazan berbeda dengan wazan yang lainnya maknanya. Ada wazan yang tidak butuh kepada maf'ul bih, diubah ke wazan ini langsung butuh kepada maf'ul bih. Ya, itu kalau sorof ya, makanya kita pelan-pelan di situ. Siapkan memang kitab keduanya.
kitab At-Tuhfatu Al-Wasabiyah fi Tas'ili Matni Al-Ajrumiyah karya Syekh Abu Abdullah Ahmad Ibn Thabit Ibn Sa'id Al-Wasabi hafizahullah ta'ala. Penulisnya masih hidup sampai sekarang, masih mengajarkan kitab beliau ya di Yaman. Ya itu sana, itu versi murah. Versi mahalnya warna hitam dengan warna agak pink-pink kemerahan. Kenapa? Bisa dikirim, nanti kita beli baru lagi Denjeling. Oh, gambarnya. Oh, nanti dipesankan katanya sama nomor satunya Mas Jaji Nurdin. Siapa tahu gratis kitabnya. Iya. Ada ayam. Lancar usaha ayam di. Ya disiapkan saja. Siapa yang sudah ada kitab keduanya? Pak Isa, Denjeling, Denjeling. Dan itu yang mana? Tahu. Nanti itu naik mikir nol jadi satu ta? Tadi sudah hebat di kuliah percakapannya. Ben aina anta? Ada tadi Denjeling ahlan wa sahlan fi masjid Haji Nurdin. Kasih tidak ada perubahan tak? Hada sadiqi huwa tajir. Yang belajar dari itu dah hafal mati. Jadi beda itu. Kalau Rasulullah apa? Hada babun. Beda-beda susunan kalimatnya kentara sekali. Ya. Tidak ada pertanyaan? Ini apa Isa? Yang mana? Kitabah. Besar sedikit syarat apa? Iya, mudhaf. Iya, tergantung kedudukannya dia di situ sebagai apa. Kalau dia mansub, tambahkan saja ra'aitu misalnya. Kalau dia mansub, ra'aitu kitabai Zaid. Kenapa kitabai? Karena kitabai itu sebagai apa? Maf'ul bi. Dan maf'ul bi itu hukumnya apa? Mansub. Apa tanda mansubnya itu? Ya, kenapa ya? Isim mutsanna. Hilang nunnya. Kenapa hilang nunnya? Karena mudhaf. Saya melihat dua kitabnya Zaid. Ada lagi pertanyaan? Bisa dipahami pertanyaannya Pak Isha? Jadi mudhaf itu harokatnya dia ya tergantung kedudukannya dia. Kalau dia di awal kalimat tidak ada penyakit, berarti marfu, mansub, majrur, marfu. Begitu seterusnya. Kalau mudhafun ilaihi wajib apa? Wajib dibaca jar. Apa tanda jarnya? Tergantung jenis isimnya. Ada lagi? Ahwat bagaimana ada? Tidak bunyi-bunyi lagi belakang anunya, kursinya, mejanya. Atau hilang nih? Oh belum. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oh tadi saya bilangnya, kan tadi bilang Ibnu sifat aslinya wanita, saya bilang marah-marah. Afwan di belakang. Ya sampai gara-gara itu langsung jadi pendiam, bercanda gitu. Kalau memang itu asalnya. Pengalaman. Pengalaman pribadi itu. Makanya para ulama atau jangan dibahas nanti marah. Intinya sebagian saja. Kalau perempuan di belakang tidak pernah marah-marah.
Iya. Nah, kecuali di rumah, Be. Tidak tahu, hendak marah dia. Tidak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.